Shalom cucu-cucu Opa. Kamu sebagai generasi Yeremia, ini pesan Opa buat kamu semua. Yang pertama, jagalah hidupmu senantiasa dipenuhi oleh hadirat Tuhan, sehingga kamu selalu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, milikilah gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Dan yang ketiga, hiduplah dengan kerendahan hati, yang artinya siap untuk belajar, ditegur, diarahkan meskipun menyakitkan. Yang keempat, taatilah dan ikuti tuntunan Tuhan meskipun tidak masuk akal, meskipun kamu tidak mengerti. Supaya kamu dapat melakukan 4 poin tadi, kamu harus minta Roh Kudus mengurapi agar memiliki kuasa di era Pentakosta yang ketiga ini. Dan mari kita selesaikan amanat agung ini bersama-sama. Tuhan Yesus berkati kamu semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu TB Tebet House of Favor. Yuk, sebelum kita memulai memuji Tuhan, kita doa sama-sama. Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir dan merapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai kasih. Yuk kita nyanyi KASIH.
kita semangat. Nah, teman-teman, mari kita nyanyikan Kingko badannya besar. Yuk kita nyanyikan Mengasihi, Mengasihi. Yesus, makasih untuk hari ini. Dan kami pun mau mendengar firman Tuhan. Dan urapinlah kakak yang memberi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Yonatan anak Saul. Yonatan adalah orang yang rendah hati untuk menyelesaikan rencana Allah. Di dalam 1 Samuel 18-20, begini firman Tuhan, Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Kata berpadulah artinya terjalin begitu erat dan kuat, tak bisa dipisahkan. Kasih yang terjalin di antara keduanya, yaitu Daud dan Yonatan, melebihi kasih saudara kandung. Inilah kasih seorang sahabat yang sejati, yaitu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran atau kesusahan. Saul, ayah Yonatan, membenci Daud, tetapi Yonatan mengerti bahwa Tuhan mengurapi Daud untuk menggantikan ayahnya menjadi raja. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan. Sebaliknya, Raja Saul sangat iri dengan Daud, sehingga dia ingin membunuhnya. Daud khawatir dan cemas. Daud bertanya kepada Yonatan, "Kenapa ayahmu ingin membunuh aku? Dan apa yang telah aku lakukan sehingga membuat ayahmu, Raja Saul, marah kepadaku?" Yonatan terkejut dengan pertanyaan Daud. "Bagaimana kamu tahu ayahku ingin membunuhku? Dia berjanji padaku tidak akan marah lagi padamu dan tidak akan menyakiti engkau." Tetapi Daud yakin bahwa Saul telah berbalik melawannya. Jadi mereka, Yonatan dan Daud, datang dengan rencana yang akan membuktikan apakah Daud benar-benar dimarahi dengan Raja Saul atau tidak. Setelah selesai membuat rencana, Daud bersembunyi dan Yonatan kembali ke ayahnya. Dan rencana dilakukan. Saat makan malam di istana, Daud sengaja tidak datang untuk makan malam bersama raja dan keluarga. Dan nanti saat Raja Saul bertanya, "Di mana Daud?" Yonatan akan berkata bahwa Daud menghadiri pesta bersama keluarganya. Dan akhirnya Raja Saul bertanya kepada Yonatan, "Di mana Daud? Mengapa ia tidak datang? Mengapa ia tidak di sini?" Yonatan belum selesai menjawab pertanyaan Raja Saul, tetapi Raja Saul sudah sangat marah. Karena begitu marahnya Raja Saul, ia mengambil tombaknya dan melemparkannya ke Yonatan. Yonatan tahu berarti Daud benar-benar dalam bahaya. Daud masih bersembunyi, menunggu tanda dari Yonatan yang akan memberitahukan apakah aman bagi Daud untuk keluar dari persembunyian atau tidak. Tandanya, Yonatan akan menembakkan 3 anak panah yang akan mendarat lebih dekat dengan target jika aman bagi Daud dan Daud bisa kembali. Tetapi Yonatan akan menembakkan anak panah jauh dari target jika tidak aman. Akhirnya Yonatan membiarkan anak panah itu melayang jauh melampaui target, pertanda bahwa Daud dalam keadaan bahaya dan tidak aman. Artinya Saul ingin membunuh Daud. Begitu Daud yakin tidak ada yang melihat, Daud keluar dari tempat persembunyiannya dan Daud jatuh tertelungkup di depan Yonatan. Dipenuhi rasa syukur atas apa yang telah dilakukan temannya Yonatan untuknya. Jadi Yonatan benar-benar mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri dan membuktikan dalam kata-kata dan tindakan. Dia tahu bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa Daud akan dijadikan raja atas Israel. Yonatan tidak hanya melindungi Daud dengan hidupnya sendiri,
tetapi dia terus berdiri di samping Daud sampai akhir. Kata-kata Yonatan yang terekam kepada temannya adalah, "Jangan takut pada ayahku, karena kamu ditakdirkan menjadi raja dan aku akan menjadi yang kedua untukmu." Bahkan ayahku, Raja Saul, tahu akan hal ini. Dengan belajar firman Tuhan hari ini, kita belajar untuk rendah hati dan tidak memaksakan apa yang menjadi rencana kita, supaya rencana Tuhan tergenapi. Terimalah berkat, kasih, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penghiburan bersama Roh Kudus yang menyertai kita, menyertai mami, papi, dan adik-adik semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.